Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Wijaya Narwaputra dengan nomor mahasiswa 19.52.1259, Magister Teknik Informatika, konsentrasi Bisnis Intelijen, Universitas Amikom, Yogyakarta. Baik, mohon izin pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan jurnal yang saya dapatkan dari Universitas Toronto mengenai Artificial Intelligence yang berjudul Playing Atari with Deep Reinforcement Learning. Sebagai informasi, jurnal ini di-create oleh sekelompok orang yang berasal dari DeepMind Technology. DeepMind Technology ini adalah perusahaan Artificial Intelligence yang berada di London, didirikan pada tahun 2010, dan sebagai informasi tahun 2014 diakuisisi oleh Google. Langsung saja pada abstrak bisa kita lihat bahwa pada jurnal ini peneliti mencoba menyajikan model first deep learning yang berhasil mempelajari kontrol polisi secara langsung dari high dimensional sensory input menggunakan reinforcement learning. Reinforcement learning ini merupakan convolutional neural network yang biasa digunakan pada data image yang dilatih dengan Q-learning, di mana inputnya berupa raw pixel dan outputnya berupa fungsi nilai perkiraan dari view to reward. Percobaan dilakukan pada 7 game Atari 2600 dari perusahaan Arcade Learning Environment dengan tanpa melakukan adjustment dari arsitektur ataupun learning algoritmanya. Hasilnya, metode ini dapat melampaui hasil yang diperoleh oleh manusia atau pemain berbakat di game Atari tersebut. Sebagai informasi, Atari 2600 ini adalah konsol video game rumahan yang dirilis tahun 1977. Jenisnya bermacam-macam, yang paling terkenal adalah Pac-Man. Kemudian kita lanjut ke introduction. Pembelajaran bagaimana mengontrol agen dari sensor high dimensional seperti vision dan speed merupakan tantangan besar dan cukup lama di dunia reinforcement learning. Selama ini, aplikasi reinforcement learning yang beroperasi pada domain ini mengandalkan skill manual dan kontrol dari creator. Jelas, kinerja sistem ini sangat bergantung pada kualitas fitur. Nah, permasalahan selama ini dalam reinforcement learning adalah yang pertama, bahwa aplikasi ini membutuhkan label pelatihan yang berjumlah besar. Ditambah algoritma reinforcement learning harus dapat mempelajari skala reward yang sinyalnya sering jarang, berisik, dan tertunda. Yang kedua, bahwa algoritma reinforcement learning menganggap sampel data bersifat independen, padahal kenyataannya adalah tidak. Nah, nanti akan bermasalah ketika algoritma mempelajari perilaku baru namun dianggap sama dengan reward atau settingan pada sebelumnya. Nah, jurnal ini menunjukkan bahwa convolutional neural network dapat mengatasi tantangan ini. Jaringan tersebut dilatih dengan algoritma Q-learning dengan penurunan gradien stokastik untuk memperbarui bobot, untuk mengurangi distribusi non-stasioner, dan untuk mengatasi masalah korelasi data. Penulis menggunakan mekanisme experience replay yang bersumber dari transisi sebelumnya yang berdasarkan pengalaman yang menyimpan banyak perilaku. Nah, penulis mencoba beberapa game Atari. Nah, sebenarnya Atari 2600 ini dirancang sebenarnya sudah menghadirkan agen dengan resolusi tinggi dan beragam tugas. Fungsinya apa? Agar ditaklukkan
sulit untuk didahulukan oleh pemain. Nah, goalnya dari penulis adalah membuat single neural network agen yang sukses untuk mempelajari beberapa game. Agen ini tidak dikhususkan pada game tertentu dan belajar layaknya pemain baru dengan memanfaatkan video input, terminal signal, reward, dan serangkaian action. 6 dari 7 game sudah dicoba dan berhasil, dan bahkan mendapatkan hasil yang bagus dibanding dengan reinforcement learning yang lainnya. Kemudian kita lihat pada mekanismenya seperti apa. Jadi sebelumnya kita lihat dulu game yang dicoba. Pada layar itu bisa kelihatan dari mulai kiri itu Pong, kemudian Breakout, kemudian Space Invader, kemudian Sequest, dan Beam Rider. Nah, kemudian kita lanjut pada background. Dipersepsikan agen berinteraksi dengan lingkungan E, dalam hal ini emulator Atari. Pada setiap tindakan agen A ditransfer ke emulator dan mengubah lingkungan dan skor permainan. Umpan balik terhadap tindakan hanya dapat diterima setelah ribuan langkah waktu berlalu. Karena agen hanya mengamati gambar dari layar pada saat tertentu saja, maka diperlukan urutan tindakan dan pengamatan. Dalam hal ini notasinya ST. Semua emulator diasumsikan berakhir dalam sejumlah waktu atau langkah yang terbatas. Semua sequence dalam emulator diasumsikan dalam sebuah finite number time step. Nah, ini salah satunya adalah Markov decision process. Nah, fungsi nilai ini tujuannya adalah berinteraksi dengan emulator dengan cara memilih tindakan atau action yang menghasilkan reward paling maksimal. Nah, fungsi dari nilai ini mengikuti aturan Bellman equation. Bisa kita lihat Bellman equationnya dan yang digunakan oleh peneliti yaitu pada equation nomor 1, equation nomor 2, dan equation nomor 3. Baik, selanjutnya kita akan mencoba melihat bagaimana sih penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Yang pertama yaitu adalah T.D. Gemen. T.D. Gemen ini adalah reinforcement learning yang mungkin dikenal paling sukses. T.D. Gemen merupakan program yang mempelajari secara keseluruhan reinforcement learning dan mengembangkan secara mandiri dan akhirnya dapat mencapai skill pemain terbaik. T.D. Gemen ini juga menggunakan algoritma reinforcement learning serupa dan mengkalkulasi fungsi nilai menggunakan multi-layer perception dengan satu hidden layer. Namun, T.D. Gemen ini kurang sukses dalam beberapa percobaan pada game dan hanya sukses pada game backgammon saja. Nah, penggunaan emulator Atari ini saya lanjutkan. Penggunaan pada Atari 2600 ini sebagai platform reinforcement learning dengan menerapkan algoritma reinforcement learning dengan pendekatan fungsi linear dan generic fitur visual. Selanjutnya hasilnya ditingkatkan dengan menggunakan sejumlah fitur. Hypernet juga diaplikasikan pada platform Atari untuk mengembangkan game tersebut. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana di reinforcement learning di jurnal ini. Terobosan baru-baru ini dalam computer vision dan recognition, speech recognition bergantung pada pelatihan yang efisien. Pendekatan yang paling sukses dilatih secara langsung dari input raw menggunakan pembaruan ringan berdasarkan keturunan gradien stokastik, lalu menghubungkan algoritma reinforcement learning ke neural network yang beroperasi langsung pada gambar RGB,
dan secara efisien memproses data pelatihan dengan menggunakan gradien. Nah, T-Degeman ini telah berhasil menggunakan pendekatan ini, namun hanya berhasil pada khusus Backgammon saja. Nah, peneliti pada jurnal ini menggunakan teknik yang dikenal dengan experience replay, yaitu berupa kumpulan pengalaman agen di setiap langkahnya. Nah, pendekatan ini sebenarnya memiliki beberapa keuntungan dibanding standar Q-learning. Kita bisa lihat. Yang pertama bahwa setiap langkah dapat menggunakan dan digunakan sebagai update. Kemudian yang kedua, agen dapat belajar langsung dari setiap sampel. Kemudian yang ketiga, bahwa agen saat belajar pada aturan main, maka data berikutnya telah otomatis terset atau terlatih dengan aturan yang telah dialami oleh agen. Nah, kemudian kita melihat bagaimana prosesnya. Jadi pada penelitian kali ini, bahwa gambar asli dari game Atari 2600 itu adalah ukurannya 210 x 160 pixel dengan 128 warna. Kemudian diubah dulu menjadi ukuran 110 x 84 atau di crop. Kemudian direpresentasikan lagi menjadi 84 x 84. Nah, mengapa? Karena peneliti menggunakan GPU implementasi 2D convolutional form yang dia mengharuskan bentuknya sebuah persegi. Nah, bisa disimpulkan dari jurnal ini bahwa sejauh ini telah diuji cobakan pada 7 game Atari. Penulis menggunakan arsitektur jaringan yang sama, pengaturan algoritma dan hiperparameter di ketujuh game tanpa memastikan informasi khusus. Jadi di setnya hanya sekali saja untuk digunakan pada 7 game. Nah, sebenarnya pada supervisor learning orang dapat dengan mudah melacak kinerja model selama training dengan mengevaluasi pelatihan dan validasi. Tapi reinforcement learning mengevaluasi selama training dapat menjadi tantangan. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana eksperimennya yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian kita bisa lihat bagaimana hasilnya. Nah, ini adalah hasil yang sudah dilakukan training pada breakout sequence. Nah, pada figur 2, kemudian pada figur 3 bisa kita lihat pada grafik. Nah, ini grafik ini pada percobaan game sequence menggunakan deep reinforcement learning yang di-create oleh penulis. Jadi kita bisa lihat di sini kondisi A, B, dan C. Jadi kondisi A itu pada awal-awal itu bahwa agen mendapati musuhnya itu mulai mendekat. Maka di sini pada grafik terjadi peningkatan action. Kemudian selanjutnya agen menembakkan rudal. Kita bisa lihat menembakkan rudal, maka aktivitas tambah meningkat lagi, yaitu pada posisi B puncaknya menembakkan rudal. Nah, kemudian karena sudah ditembak rudal, maka musuhnya ini kalah. Nah, ini bisa kita lihat di sini hilang. Nah, di sini maka ada penurunan aktivitas yang ditandai pada grafik, yaitu pada poin C. Nah, seperti itu kira-kira bagaimana penggambaran mengenai reinforcement learning ini menggunakan raw input pixel. Nah, kemudian bagaimana evaluasinya? Nah, penulis mencoba mengcompare hasilnya ini dengan
metode yang lain yang diperoleh dari literatur. Yang pertama yaitu berlabel SARSA. Nah, SARSA ini menggunakan algoritma untuk mempelajari linear policy dan pada different feature sets pada Atari. Nah, kita bisa lihat nanti hasilnya SARSA seperti apa. Selain itu juga penulis mencoba membandingkan dengan reinforcement learning yang lain, yaitu yang dinamakan kontingensi. Sebenarnya hampir sama dengan SARSA, hanya dia lebih mengaugmented terhadap screen-nya. Selain itu juga penulis membandingkan dengan hasil-hasil yang diperoleh atau base score yang pernah diperoleh oleh manusia dan juga skor yang diperoleh oleh manusia hanya berdasarkan random. Artinya dalam hal ini bukan base score yang diperoleh oleh manusia. Nah, kita bisa lihat hasilnya itu ada pada tabel ini, bahwa DGN di sini adalah hasil dari penelitian kali ini pada jurnal kali ini. Kemudian random itu adalah hasil dari skor yang dilakukan oleh manusia, istilahnya itu random, asal saja. Kemudian SARSA itu yang tadi sudah kita paparkan di depan, reinforcement learning juga yang pernah dilakukan penelitian. Kemudian kontingensi juga sama. Nah, ini di sini di keterangan ada juga human. Nah, human itu adalah maksud di sini adalah base score yang pernah diraih oleh seorang manusia. Nah, ini kan kita bisa lihat bahwa di B-Rider, kemudian Breakout, Enduro, Pong itu DGN ini meraih hasil yang sangat luar biasa, melebihi hasil yang diperoleh oleh reinforcement learning yang lain. Bahkan ini di Breakout, Enduro, dan Pong itu jauh melebihi hasil yang dilakukan base score pada manusia. Kemudian di Qbert, Sequest, dan Space Invader itu juga sama, jauh melebihi dari model reinforcement yang lain, namun memang masih kalah terhadap base score yang dilakukan oleh manusia. Nah, kita bisa lihat, jadi konklusi dari paper ini yaitu adalah bahwa jurnal ini memperkenalkan deep learning baru untuk reinforcement learning dan menunjukkan kemampuannya untuk menguasai game-game yang sulit pada konsol Atari 2600 hanya dengan menggunakan raw input pixel. Peneliti juga menghadirkan varian Q-Learning online yang menggabungkan stokastik dengan memori experience replay untuk memudahkan neural network untuk reinforcement learning. Nah, hasilnya 6 dari 7 percobaan game itu menghasilkan skor yang bagus tanpa pengaturan arsitektur dan hiperparameter. Nah, mungkin itu. Jadi kesimpulan dari jurnal ini adalah metode deep reinforcement learning yang baru yang di-create oleh DeepMind Technology dan telah diuji cobakan kepada 7 games Atari 2600. Nah, tadi kita bisa lihat bahwa hasilnya itu sangat memuaskan dan mungkin ini bisa jadikan parameter untuk penelitian selanjutnya. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.